Korean War atau Perang Korea merupakan konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953. Perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara ini kemudian dikenal sebagai konflik besar pertama yang terjadi pada masa Perang Dingin. Bagaimana kronologinya? Yuk simak penjelasannya lebih lanjut. Sebelum akhirnya terpecah belah, kedua negara ini pada mulanya merupakan suatu kesatuan yang dikenal dengan sebutan Semenanjung Korea atau Chuseon, yang merupakan nama kerajaan atau dinasti terakhir di Korea pada masa itu. Pada 15 Agustus 1945, Semenanjung Korea yang sebelumnya dikuasai Jepang akhirnya terbebas setelah 35 tahun dijajah. Namun, hal tersebut tidaklah berlangsung lama, disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan politik eksternal akibat dampak Perang Dingin. Semenanjung Korea pada akhirnya terpecah menjadi dua negara dengan ideologi politik yang berbeda yang dipisahkan oleh garis batas 38 derajat lintang utara, di mana kapitalis Amerika Serikat menduduki bagian selatan yang pada saat itu dikenal sebagai Republic Peoples of Korea atau ROK, dan komunis Uni Soviet mengambil kendali bagian utara yang dikenal sebagai Democratic Peoples of Korea atau DPRK. Semakin memanasnya persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama periode Perang Dingin, hal tersebut kemudian memicu ketegangan dan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung kemudian berencana untuk kembali menyatukan Semenanjung Korea sekaligus menumbang pengaruh Amerika Serikat di bagian selatan daratan Korea yang diikuti oleh dukungan dari pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin pada April 1950. Setelah itu, Kim Il-sung kemudian mengunjungi pemimpin Partai Komunis Cina, Mao Zedong di Beijing, untuk meminta dukungan terhadap rencananya ini, yang kemudian disetujui dengan alasan ragu bahwa Amerika Serikat akan kembali memperhatikan Korea akibat hektiknya dunia pada saat itu. Invasi dimulai pada 25 Juni 1950, di mana Korea Utara meluncurkan serangan kejutan pada Korea Selatan dengan menggunakan persenjataan yang melimpah akibat bantuan dari sekutu, yang kemudian mengakibatkan ketidakimbangan kekuatan yang berakhir pada tumbangnya Korea Selatan. Hanya dalam 3 hari, pada 28 Juni, pasukan Korea Utara berhasil menduduki kota Seoul dan terus menyerbu ke bagian selatan untuk melakukan invasi ke seluruh Korea Selatan. Kekalahan Korea Selatan ini juga diakibatkan oleh strategi Korea Utara yang melakukan penyerangan di saat Korea Selatan sedang dalam kondisi perombakan personalia dan cuti perayaan musim pertanian. 2 bulan setelah perang dimulai, seluruh Semenanjung Korea kecuali wilayah selatan Sungai Nakdong dikuasai oleh pasukan Korea Utara. Akibat hal ini, Korea Selatan kemudian meminta pertolongan kepada Amerika Serikat yang berlanjut kepada pertemuan darurat oleh UN Security Council untuk segera mencari cara dan meloloskan resolusi 82, yang merupakan sebuah kewenangan untuk menggunakan kekuatan militer akibat diabaikannya seruan penarikan mundur pasukan militer oleh Korea Utara. Sebanyak 21 negara setuju untuk memberikan bantuan berupa uang, senjata, dan pasukan tentara untuk membantu Korea Selatan dari agresi Korea Utara ini. Pada 25 Juni 1950, Amerika Serikat memulai ikut campurnya dalam konflik ini yang juga sejalan dengan kebijakan Presiden Truman untuk mengekang pengaruh komunisme atau disebut dengan Containment Policy. Tentara Republik Korea bergabung dengan koalisi pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat kemudian melakukan serangan balik. Hal ini pada akhirnya diakhiri dengan pendatanganan perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan Korea Selatan. Berakhirnya perang meninggalkan dampak besar pada sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Perang ini pun memakan banyak korban jiwa seperti tewasnya 138.000 tentara Korea Selatan dan 450.000 orang lainnya terluka. 10 juta orang terpaksa terpisah dari keluarga mereka dan banyak kemalangan buruk lainnya.